Halo semuanya, nama saya Alfonso Salomo. Saya saat ini berkesempatan untuk menjelaskan kepada kalian apa itu SDGs. SDGs merupakan panjangan dari Sustainable Development Goals. Itu merupakan campaign dari PBB untuk membuat dunia yang lebih adil untuk semua orang tanpa terkecuali. SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015, ditandatangani oleh 193 kepala negara yang datang ke markas besar PBB di New York. Salah satunya adalah perwakilan dari Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Bapak Jokowi di periode pertama. Dan SDGs mengusung tema Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target aksi global untuk 15 tahun mendatang, dimulai dari 2016 sampai 2030. Dan SDGs juga bersifat universal tanpa terkecuali. Seluruh negara harus ikut berpartisipasi. Maka dari itu, negara-negara maju, negara-negara besar memiliki kewajiban moral untuk mengajak negara-negara tersebut untuk ikut berpartisipasi campaign ini, yang mungkin mereka belum semaju mereka, semakmur mereka, atau bahkan menyamai mereka saja itu masih jauh sekali. Maka dari itu, negara-negara maju ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk mengajak negara-negara tersebut untuk ikut campaign ini dan menyukseskan campaign ini. Berbeda dengan campaign mereka sebelumnya, yaitu MDGs, Millennium Development Goals, yang hanya memiliki 8 tujuan, sedangkan SDGs memiliki 17 tujuan, jelas lebih banyak. Maka mereka merancang SDGs secara partisipatif. Apa itu partisipatif? Mereka mengajak seluruh aktor pembangunan, mulai dari akademisi, pemerintah, sektor swasta, CSO, dan masih banyak lagi untuk ikut berkontribusi untuk mendukung campaign ini. Sebanyak 8,5 juta warga ikut berkontribusi, berpartisipasi untuk mendukung juga mencapai target dan tujuan campaign ini. Leave no one behind atau tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama dari SDGs. Dengan prinsip ini, SDGs diharapkan bisa menjawab dua hal ini. Yang pertama yaitu keadilan prosedural. Apa itu keadilan prosedural? Keadilan prosedural merupakan seberapa jauh warga-warga tertinggal ini bisa ikut serta, bisa berpartisipasi dalam campaign ini, dalam program ini. Dan yang kedua itu adalah keadilan substansial. Apa itu keadilan substansial? Ini adalah seberapa jauh campaign ini, program ini bisa berjalan, seberapa banyak negara yang bisa dirangkul untuk ikut serta untuk mensukseskan campaign ini, seberapa tepat sasarannya campaign ini, sehingga PBB dengan campaign ini benar-benar bisa merealisasikan tujuan mereka, yaitu membuat dunia lebih adil untuk seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan sekarang saya akan menjelaskan salah satu tujuan dari 17 tujuan yang ada, yaitu kemiskinan. Kemiskinan bisa kita bilang topik abadi, topik yang selalu dibahas, topik yang gak ada habisnya. Maka dari itu SDGs menginginkan menghapus kemiskinan dari segala sisi. Namun dengan banyaknya masalah kemiskinan yang ada, SDGs sudah merangkum 5 poin besar untuk diraih. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, mengurangi setidaknya setengah populasi warga miskin yang ada. Yang ketiga, memberikan perlindungan yang tepat kepada warga miskin. Yang keempat, bisa memberikan hak yang setara kepada warga, terutama warga miskin, untuk mengakses sumber ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat layanan keuangan dan mempersiapkan warga miskin untuk menghadapi fluktuasi ekonomi yang ada. Namun keluar dari 5 poin tadi, 5 poin besar tadi, berbicara tentang kemiskinan, kita tuh nggak perlu untuk keluar negeri, ngelihat negara-negara di Afrika, Zimbabwe, mana-mana yang lebih miskin dari negara kita, negara tercinta kita ini, Indonesia, yang memiliki sumber daya alam melimpah. Banyak sekali potensi yang bisa kita jual sebetulnya. Namun kita masih berkutat dan bergumul dengan kemiskinan itu. Bayangin aja, sebanyak 27,54 juta warga Indonesia masih merasakan kemiskinan. Walaupun angka tersebut sudah berkurang, namun itu hanya 0,01 juta. Jika dipersentasekan hanya 0,05%, itu bukan angka yang bisa dibanggakan, bukan angka yang bisa kita
banggakan, karena itu menunjukkan betapa banyaknya teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan uluran dan bantuan kita. Maka dari itu saya mengajak kita semua kaum muda untuk memaksimalkan potensi yang ada, membantu campaign ini agar kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, dunia yang bisa dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu berkuasa, hanya perlu menjadi manusia untuk merasakan kehidupan yang setara.